When you started to learn Russian? Like 1 week ago. Hey guys, di video ini aku pengen ngomongin gimana kalian bisa belajar bahasa asing seperti Vicky Naki. Kalau misalnya kalian udah lama follow aku, kalian pasti tahu kalau aku itu nggak pernah ngomongin video-video yang lagi viral di Indonesia. Tapi ini pengecualian karena ini memikat aku banget, karena ini viral karena dia bisa belajar berbagai bahasa asing. Dia bisa fasih banyak bahasa asing dan aku suka banget. Dan of course, ini aku harus ngomongin dong. Nah, ternyata Vicky Naki itu bisa ngomong dalam 4 bahasa. Jadi dia itu bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rusia, bahasa Romania, dan sekarang lagi belajar bahasa Spanyol. Dan menurut aku ini interesting banget karena aku sekarang juga lagi belajar bahasa Spanyol, so I think it's really fun to see another YouTuber doing it too, and he went viral. Dan sehabis aku nonton beberapa videonya, ternyata dia itu belajar bahasa asing secara otodidak, termasuk bahasa Spanyol. So, I like to draw. I like learning languages. I am a college student. When you started to learn Russian? Like 1 week ago. Why? What Oh, was why? the The reason? question is why. I thought it when. So I love learning languages. So one of them is Russian. Hablas español, español. Sí. Sí. Aprendo español. Sí, buen español, hermano. Se te Sí. entiende. He estado aprendiendo español para una semana porque tengo un reto con mis amigos aprender español por 7 días. Wow, hablas muy bien, amigo. Vos acá hablas muy bien español. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, mi Very amigo. good, very good. Cefat! Люди то știi limba română. Studiat limba romana. Singur. Unde? Dan mungkin sekarang kamu mikir kan, kok bisa baru belajar 7 hari tapi udah bisa sefasih itu gitu. Nah, di video ini aku pengen ngasih tahu kalian bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kalian capai juga tanpa bakat spesial bahkan. Jadi kita langsung mulai aja, tapi sebelum itu make sure to follow Instagramnya Nailingua karena di situ aku sering posting berbagai tips. And now we're gonna get to the video. Nah, nomor 1 adalah hobi. Pertama, Vicky Naki emang suka belajar bahasa. Di beberapa videonya, Vicky Naki itu emang bilang kalau dia itu emang suka belajar bahasa. Like, he likes to learn languages. Dalam komunitas polyglot, di mana banyak orang-orang yang bisa ngomong berbagai bahasa, ini adalah sesuatu yang sangat common gitu. It's very common for people to like learning languages. Tapi buat orang-orang yang nggak kebiasa akan hal ini nih rasanya tuh wah banget gitu. Dan keseringan kalau ditanya, kok bisa ngomong 5 bahasa? Like, how did you learn so many languages? Like, how did you speak so many languages? Pasti dibilangnya, I don't know, I just like languages. Sebenarnya sama kayak aku juga. Kalau misalnya aku ditanya, kok lo bisa ngomong 4 bahasa? Pasti gue bilangnya, nggak tahu, gue suka aja. Like, I don't know, I just simply like it. Dan menurutku ini adalah hal yang penting untuk bisa mencapai sesuatu. Nggak cuma belajar bahasa asing doang, tapi dalam berbagai hal. Ada orang yang hobi main gitar, main game, nyanyi, masak gitu. Dan dengan sering melakukan hal itu, dia pasti lama-lama akan meningkatkan skillsnya. Sama juga dengan Vicky Naki, dia ya suka belajar bahasa gitu. Dan kalau misalnya kalian suka melakukan suatu hal, kamu pasti bakal pengen terus-menerus melakukan itu dan akhirnya lebih sering praktis, lebih sering meluangkan waktu untuk melakukan hal itu, dan akhirnya bisa menjadi fasih atau bisa menjadi mahir gitu. Dan untuk bisa terus-menerus melakukan sesuatu, kalian itu harus menyukai hal itu. Dan ini adalah hal yang Vicky Naki punya yang bisa ngebantu dia bisa fasih dalam level segitu di beberapa bahasa ini, dan itu adalah dia karena suka. Yang kedua adalah confidence. Aku kurang tahu ya kalau misalnya Vicky Naki itu belajar bahasa Rusia dan bahasa Romania itu sejak kapan, tapi dari videonya aku lihat bahwa dia itu baru belajar bahasa Spanyol 7 hari doang. Dan kok bisa dia udah bisa ngomong kayak begitu dalam bahasa Spanyol padahal baru 7 hari doang? Semana porque tengo un reto con mis amigos aprender español por 7 días. And of course ada banyak alasan, mungkin aja dia itu latihan sebelum record, atau enggak dia itu udah tahu apa yang dia ingin katakan, jadi dia lebih lancar, udah latihan sering gitu. Tapi that's not what I wanna talk about in this point. Yang aku pengen bahas dari poin ini adalah rasa kepedeannya, rasa percaya dirinya atau confidence-nya. Nah, walaupun level bahasa Spanyolnya itu masih relatif pemula, level confidence-nya dia itu relatif tinggi dibanding level bahasanya. For volgens mij, mijn niveau in het Nederlands is misschien B1 of B2, maar mijn zelfvertrouwen is C2.
Maar dat is het beste. Dat is het allerbeste wat je kunt hebben. Ja. Want je zelfvertrouwen, als je zelfvertrouwen Ja. heel hoog is, dan gaat je taal ook snel omhoog. Omdat je je niet schaamt, omdat je gewoon praat. Ja. En dan leer je vanzelf. Ja, ik ga leren dit soort dingen onderweg of zo. Precies. Ja, met native speakers of met de vloggers of zo. Dan zeg ik ja. Maar ik heb geen schaam. Nee, hartstikke goed. Ja, maar ik denk dat is belangrijk om in taal te leren, denk ik. Ja. Maar ya. Nah, di videonya tuh dia kelihatan pede-pede aja gitu ngomong bahasa Spanyol dan nggak malu-malu kayak minder gitu loh. Dan kebanyakan orang-orang lain itu malah sebaliknya. Banyak banget komen yang komplain, ini gue udah bisa ngerti bahasa Inggris, udah bisa baca, udah bisa dengerin tanpa subtitle, tapi giliran gue ngomong tuh ngeblank, gue tuh nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Of course ini karena jarang latihan juga, tapi ini juga mental kamu, karena kamu yang nggak pede aja gitu. Sedangkan Naki yang baru belajar 7 hari aja udah bisa ngomong secara pede kayak begitu. Jadi ini kebalikan. Jadi kalau misalnya orang lain itu level bahasanya lumayan tinggi, tapi confidence levelnya rendah. Sedangkan Vicky Naki level bahasanya masih pemula, tapi rasa pedenya tinggi. Jadi yang membedakan ini sebenarnya mentalnya aja. Jadi yang bisa kalian contoh dari Vicky Naki ini adalah ambil rasa pedenya, ambil confidence-nya, ambil mentalnya. Jadi coba kalian analisa diri sendiri dan taruh di komen. Apakah ini alasan kenapa kalian nggak bisa ngomong? Rasa pede, atau minder, atau masih gugup? Nah, nomor 3 adalah resourcefulness. Nah, apa maksudnya resourceful? Ini artinya pinter-pinter mencari jalan keluar. Ini maksudnya apa ya? Pinter ngakalin gitu, cerdik. Jadi ada suatu persamaan di antara kebanyakan polyglot. Mereka tahu gimana cara belajar bahasa asing secara efektif dengan caranya sendiri. Jadi cara belajar orang itu beda-beda kan. Jadi ada yang lebih suka baca, ada yang lebih suka nonton, ada yang lebih suka ini, itu, dan lain-lain. Polyglot itu, termasuk Vicky Naki, tahu cara belajar apa yang cocok buat dia. Nah, Vicky Naki itu belajar secara otodidak loh. Dia nggak ngambil kelas, dia nggak masuk les buat belajar grammar, apapun itu. Dia semua belajar secara otodidak. Dia itu pakai Ome TV untuk belajar bahasa asing gitu. Padahal Ome TV itu diciptakan fungsi aslinya tuh bukan buat belajar bahasa kan. Itu diciptakan untuk supaya kamu bisa ngomong sama strangers on the internet aja all over the world gitu. Ome TV itu aslinya nggak dibuat untuk belajar bahasa. Tapi karena Vicky Naki itu resourceful atau cerdik atau bisa ngakalin, dia pakai Ome TV untuk ningkatin skills bahasa asingnya. Dan ini adalah hal penting yang aku juga omongin di online course aku. Sumber itu banyak untuk dipakai biar bisa ningkatin skills bahasa Inggris kamu. Tapi buat tahu mana yang tepat buat kamu, mana yang tepat buat keinginan kamu, mana yang kamu suka, mana yang pokoknya mulai dari mana dan gimana milihnya. Nah, jadi coba kalian pikir, sumber apa sih yang bisa gue pakai sekarang buat bisa belajar bahasa asing? Nah, buat Vicky Naki, mungkin dia itu emang hobi buat ngobrol-ngobrol sama strangers on the internet dan dia pakai itu untuk ningkatin skills bahasa asingnya. Buat kamu apa? Jadi, buat kalian itu beda-beda gitu, tergantung diri sendiri. Ini aku kasih beberapa contoh. Misalnya kamu tipe orang yang suka gaming. Kamu bisa belajar bahasa Inggris itu dari forum game, atau dari Discord, atau dari apa sih? I don't know, gaming yang biasanya kamu bisa ngomong sama strangers on the internet karena like multiplayer. I don't know, I'm not a gamer, okay? Atau enggak, kamu misalnya hobi nge-scroll di Instagram. Kamu bisa aja pakai kolom komen di Instagram itu untuk komen dalam bahasa Inggris di postingan-postingan influencers dari luar negeri gitu. Jadi kalian itu sebenarnya udah punya sumber banyak yang bisa kalian pakai buat melatih bahasa Inggris kalian atau bahasa asing kalian. So it doesn't matter the tools that you have, but what matters is how you use it. Jadi kalau misalnya kalian mikir, gue nggak bisa bahasa ini karena belum pernah tinggal di situ. Itu tuh, it's just an excuse, itu cuma alasan doang gitu. Kalian nggak perlu jauh-jauh harus tinggal di luar negeri untuk fasih sebuah bahasa asing. Because the tools that you need to improve your language learning skills is just right at your doorstep. Nomor 4 adalah priorities atau prioritas. Nah, jadi prioritas itu bisa dibagi dua ya. Jadi satu, prioritas apa yang dipelajari dan prioritas hidupnya. Untuk bisa lancar dalam level segitu dalam jangka waktu yang pendek, Naki itu harus pinter-pinter, harus tahu apa yang diprioritaskan untuk dipelajari duluan. Jadi dia itu tahu mulai dari mana dan hal-hal apa yang dia harus pelajari duluan. Ada satu modul di online course aku di mana aku bilang kalau misalnya kamu pengen mulai belajar dari nol, kamu harus tahu mulai dari mana gitu. Dan the thing is, setiap orang itu beda-beda gitu, tergantung keinginannya. Tergantung kamu ini pengen menggunakan bahasa asing ini buat apa gitu. Contrary to popular belief,
kamu nggak perlu mempelajari semua grammar atau semua vocab dari daftar-daftar kayak 1,000 words to learn, 5,000 vocabs to learn, 300 verbs to learn. Nah, untuk mulai, kamu harus tahu dulu apa sih yang bakal kamu pakai sehari-hari gitu. Baru dari situ, you will slowly expand your vocabulary. Kamu dari situ pelan-pelan meluaskan kosakata kamu. Nah, dalam kasus Naki, dia itu belajar bahasa Spanyol karena dia itu pengen ngobrol sama orang-orang di Ome TV gitu. Jadi karena dia udah sering di Ome TV, dia tuh udah mulai tahu, udah mulai meraba-raba topik-topik apa sih yang dia bakal omongin sama orang-orang asing ini. Nah, dan yang aku lihat dari video-videonya dia itu sering ngomongin hal-hal kayak, oh lo lagi ngapain, itu lagi makan apa, itu dari mana, atau enggak, itu situasi di negara lo tuh kayak gimana, atau mungkin dia juga flirting-flirting sedikit. Jadi dari situ dia udah tahu topik apa yang dia akan obrolin, dan dia bisa mulai dari situ. Dan ini adalah hal yang kalian bisa contoh juga. Jadi kamu harus memprioritaskan obrolan-obrolan apa yang pengen kamu dapatkan dalam bahasa asing ini. Nah, habis tahu obrolan apa, baru dari situ kamu mulai belajar gimana sih cara ngomong ini dalam bahasa Spanyol, gimana cara ngomong ini dalam bahasa Inggris gitu. Terus lama-lama dari situ, kamu slowly expand, slowly progress dari topik ini ke topik itu. Pokoknya setiap orang itu beda, kamu itu ngomongin apa aja hari-harinya, and then ya mulai dari situ aja. Nah, prioritas yang kedua, ini maksudnya prioritas hidup. Ini rasanya berat banget ya, tapi ini agak terkait dengan hobi juga sih. Karena Vicky Naki ini emang suka belajar bahasa, itu dia jadikan prioritas. Dan kalau misalnya suatu hal itu kamu jadi prioritas, itu kamu akan mencari waktu atau meluangkan waktu untuk melakukannya. You will make the time or you will find the time to do it gitu. Kamu nggak akan ada alasan-alasan kayak, aduh gue nggak bisa, nggak ada waktu. Kalau ini adalah prioritas yang emang penting di hidup kamu, kamu pasti akan meluangkan waktu kok. Nah, jadi mungkin dari sini kalian bisa nanya diri sendiri, gue ini nggak fasih-fasih dalam bahasa X, apa bener ya, apa gue udah prioritasin di hidup gue ya? Apa kalau misalnya gue jujur, gue ini agak males gitu, sebenarnya belum gue pentingin hidup gue. Jadi be as honest as possible with yourself and then step back and reevaluate your priorities. Dan sekian analisa aku tentang Vicky Naki. Aku pengen banget sebenarnya collab sama dia saat YouTube-nya udah di recover lagi karena saat ini dia lagi di hack. So Vicky, if you're watching this, good luck. Mudah-mudahan you will get it very soon. Yeah, and I would love to collab with you very soon and I could teach you a little bit of Spanish. I think it would be super fun and I'm looking forward to it. Jadi itu aja buat minggu ini. Mudah-mudahan kalian enjoy videonya and I will see you next week. Bye!